Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat, tahu nggak sih kamu kalau diprediksi nih ancaman perang dunia bisa akan melibatkan Indonesia. Jadi pengamat ini menyarankan agar TNI Angkatan Laut itu merekrut Scholar Warrior. Kira-kira apakah peran dan fungsinya? Kita akan bahas lebih lanjut informasinya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, maraknya isu perang di dunia akhir-akhir ini membuat masyarakat khawatir jika Indonesia ini juga akan terkena dampaknya. Karena itulah pengamat militer dan intelijen Susan Nintias Kertopati ikut buka suara dan mengutarakan pandangannya mengenai sistem persenjataan TNI Angkatan Laut. Menurut Susan Nintias nih, awak kapal selam yang lebih profesional untuk mengendalikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Angkatan Laut berupa kapal selam Alugoro 405 buatan PT PAL Indonesia. Ini memang menuntut dimilikinya awak kapal yang lebih profesional. Dengan teknologi yang tinggi yang terpasang di kapal selam, maka lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut menurutnya juga harus mengantisipasi nih berbagai variasi taktik dan strategi peperangan kapal selam dan juga anti kapal selam di masa-masa mendatang. Pengamat militer dan intelijen ini menilai tidak ada salahnya lah kalau TNI AL mulai memperbanyak Scholar Warrior alias prajurit akademisi. Jadi sudah saatnya memang kapasitas peperangan yang dimiliki TNI Angkatan Laut ini semakin ditingkatkan sesuai era melalui digitalisasi dan juga unmanned system alias sistem nirawak ya. Jadi kapal-kapal selam di masa depan ini harus semakin efisien dan banyak memanfaatkan teknologi berbasis Artificial Intelligence. Kapal selam yang baru juga perlu nih dilengkapi dengan Underwater Unmanned Vessel atau UUV dan melengkapi Unmanned Subsurface Vehicle atau USSV yang juga banyak digunakan. Nah sobat, kapal selam buatan PT PAL yang bekerja sama dengan DSMI Korea tersebut dinilai sangat cocok lah beroperasi di laut yang punya karakteristik dangkal, dalam, dan salinitas yang tinggi, ya kurang lebih seperti perairan Indonesia kita tercinta inilah. Persenjataan kapal selam itu juga dinilai mampu untuk menghadapi teknologi kapal-kapal tempur permukaan dan juga kapal selam tipe lainnya yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia. Jadi formasi tempur peperangan kapal selam modern ini memang menuntut kapasitas kapal selam yang mampu beroperasi dalam kurun waktu yang lama, baik secara mandiri ataupun secara bersama. Ya, tapi meskipun begitu, Susan Nintias Kertopati ini tetap mengingatkan ya mengenai pentingnya sumber daya manusia atau SDM. Karena kapal selam itu butuh SDM yang pandai dan cerdas. Jadi kalau alutsistanya udah canggih, tentunya SDM-nya harus lebih canggih. Nah, sekedar informasi aja nih sobat, KRI Alugoro 405 ini adalah kapal selam terbaru yang masuk ke dalam jajaran armada TNI Angkatan Laut, melengkapi 2 kapal selam yang sebelumnya telah aktif berdinas di TNI AL, yaitu KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404. Nah, ketiga kapal selam TNI Angkatan Laut ini merupakan hasil kerjasama antara PT PAL Indonesia dan DSMI Korea batch pertama. Sekedar tahu aja ya, kalau saat ini PT PAL Indonesia dan DSMI Korea itu memang tengah menjalani proses finalisasi batch kedua untuk 3 kapal selam berikutnya. Nah sobat, seperti diberitakan sebelumnya ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa serah terima kapal selam KRI Alugoro 405 ini merupakan tonggak sejarah pertahanan Indonesia. Ya semoga aja lah apa yang menjadi saran ini juga bisa menjadi pertimbangan karena memang sejatinya alutsista yang sudah semakin canggih ini juga harus diimbangi dengan adanya SDM yang mumpuni. Biar kolaborasi ini tentunya semakin memaksimalkan kekuatan militer negara Indonesia kita tercinta. Oke deh sobat, sampai di sini dulu informasi dari kabar NKRI. Kita akan update lagi informasi militer terkini buat kamu. Jadi pastikan untuk tidak sampai terlewatkan informasinya. Oke, sampai jumpa.